Kita ke informasi lain, pemirsa. Menu makan bergizi gratis di Kabupaten Biren, Aceh didapati basi dan mengandung belatung. Bahkan sejumlah buah yang diberikan kepada siswa dalam kondisi busuk. Diviralin, Wak. Mana ulatnya? Ini ulat. Ini ya, tinggi. Ini. Apa situ? Aduh. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan, dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Jadi buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti risikonya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf dan akan segera lakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi salah satu penyebab sejumlah kasus keracunan MBG. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Baobau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier.
Kita ke informasi lain pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti tak masalah game Roblox menjadi program ekstrakurikuler atau ekskul di sekolah. Namun ia mengingatkan akan dampak negatif dari suatu game. Game Roblox masih menjadi sorotan usai pemerintah Kota Solo meluncurkan program ekstrakurikuler berbasis game Roblox untuk belajar tingkat SMP. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun angkat suara soal hal ini. Ia menilai penggunaan game untuk metode pendidikan masih menuai pro dan kontra. Pada dasarnya, ia tak mempermasalahkan game Roblox menjadi program ekskul di sekolah. Teknologi maju, teknologi modern itu bisa saja kita pergunakan sepanjang dia mendukung pembelajaran. Kalau dia tidak mendukung pembelajaran, ya kenapa harus memaksakan diri? Karena tidak berarti pembelajaran dengan media yang modern itu tepat untuk semua mata pelajaran. Soal game ini kan memang bisa kita lihat dari sisi misalnya kalau pembelajaran dengan game mungkin dia lebih menyenangkan. Tetapi ada sisi lain yang sekarang juga banyak ditemukan, itu kan menimbulkan namanya ketagihan game ya, atau game addicted. Namun Abdul Mukti juga mengingatkan dampak negatif dari penggunaan game ke dalam metode pendidikan. Kendati demikian, Mukti tak mempersoalkan kebijakan Pemkot Solo yang menerapkan game Roblox sebagai sarana program ekskul di tingkat SMP. Namun ia menekankan agar penggunaan game ke dalam metode pendidikan bisa dipertimbangkan dalam aspek kemanfaatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Moridu dari partai dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan itu diambil menyusul tindakan Wahyudin yang dinilai mencederai hati rakyat sekaligus melanggar etik serta disiplin partai. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. DPD PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat dan melanggar etik partai akibat video viral rampok uang negara yang telah mencederai hati masyarakat yang dilakukan Wahyudin. Selain itu, SK pemberhentian Wahyudin Moridu juga telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin dari Dewan Pimpinan Pusat. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan berharap kepada seluruh kader agar tetap menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kehormatan partai dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan.